Di balik gemerlap nama-nama besar para sahabat Rasulullah, terselip sosok muda yang hatinya bersinar dengan keikhlasan dan amanah. Ia bukan panglima besar, bukan pula sahabat yang banyak disebut dalam perang-perang besar. Namun kejujurannya menggetarkan hati Umar bin Khattab dan membuat malaikat pun mencatatnya sebagai hamba yang tulus. Dialah Umair bin Sa'ad, pemuda yatim yang tumbuh dalam kesederhanaan, tapi memiliki jiwa sebesar gunung. Dari rumah yang sederhana di Madinah hingga medan tugas yang jauh di Syam, kisah hidupnya adalah kisah tentang amanah, keimanan dan keteguhan hati di jalan Allah. Umair bin Sa'ad lahir di Madinah atau Yatsrib dari kalangan Ansyar. Tepatnya dari kabilah Aus, ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, dan ibunya kemudian menikah dengan seorang lelaki bernama Julas bin Suwaid, yang juga termasuk kaum Ansyar. Umair ditanggung oleh Julas dan dikumpulkannya ke dalam keluarganya. Sejak itu Umair menemukan kebaikan-kebaikan Julas dan pemeliharaan yang bagus, serta keindahan belas kasih, sehingga Umair dapat melupakan bahwa ia telah yatim. Umair menyayangi Julas sebagai layaknya sayang seorang anak kepada bapa. Begitu pula Julas sangat menyintai Umair sebagai lazimnya cinta bapa kepada anak. Seiring berjalannya waktu, usia Umair semakin bertambah pula kasih sayang dan simpati Julas kepadanya. Karena pembawaan Umair yang cerdas dan perbuatan mulia yang selalu diperlihatkannya, kehalusan budi pekerti, amanah dan jujur yang senantiasa diperagakannya. Umair sejak kecil dikenal sebagai anak yang tenang dan memiliki hati lembut. Ia sangat mencintai ibunya, dan ketika Islam datang ke Madinah, Umair ikut memeluk Islam bersama kaum Ansyar lainnya. Sejak saat itu, ia mulai dikenal di lingkungannya sebagai pemuda yang beriman dan taat. Setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Umair tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cahaya Islam. Ia sering hadir di Masjid Nabi, mendengarkan nasihat dan ayat-ayat Al-Quran yang turun. Umair bin Sa'ad masuk Islam dalam usia yang sangat muda, kira-kira 10 tahun lebih sedikit. Kehidupan Umair bin Sa'ad di waktu kecil berjalan lancar, senang dan tenang, tidak ada yang mengeruhkan dan mengotori. Ketika itu iman telah mantap dalam hatinya yang masih segar, lembut dan polos, sehingga iman melekat pada dirinya dengan kokoh. Dan Islam mendapatkan jiwanya yang bersih dan halus, bagaikan mendapatkan tanah subur. Pada usia yang seperti itu, Umair tidak pernah ketinggalan salat berjamaah di belakang Rasulullah. Ibunya senantiasa diliputi kegembiraan setiap melihat anaknya pergi atau pulang dari masjid, kadang-kadang bersama-sama suaminya, dan kadang-kadang anaknya seorang diri. Tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan hendak memerangi tentara Rum di Tabuk. Tabuk adalah suatu tempat dalam wilayah pemerintahan Syam. Rasulullah mengirim orang-orang ke kabilah-kabilah Arab dan ke Mekah untuk memobilisasi masyarakat. Selama ini, apabila Rasulullah hendak perang, beliau selalu merahasiakannya. Tetapi pada perang ini, dengan mempertimbangkan gentingnya keadaan dan beratnya kesulitan kaum muslimin, Rasulullah menjelaskan segala perkara kepada kaum muslimin agar mereka menyiapkan diri secara sempurna, dan Rasulullah mendorong mereka untuk berjihad di jalan Allah. Dan turunlah sebagian dari surat At-Taubah yang mendorong mereka untuk berperang dan membangkitkan semangat mereka untuk bersikap teguh. Rasulullah juga mendorong kaum muslimin untuk bersedekah dan memberikan harta berharga mereka
di jalan Allah. Dengan demikian kaum muslimin berlomba-lomba untuk menginfakkan harta dan memberikan sedekah. Utsman bin Affan datang membawa 1,000 dinar dan meletakkannya di pangkuan Rasulullah, dan beliau membolak-baliknya sambil bersabda, tidak akan ada yang membahayakan Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Utsman bin Affan terus memberi dan memberi, sehingga apa yang disedekahkan Utsman mencapai 900 ekor unta, 100 ekor kuda, selain dari uang. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang membawa 200 uqiyah perak. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang membawa seluruh hartanya, dan ia hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarganya. Saat itu hartanya sekitar 4.000 dirham. Ialah yang pertama membawa hartanya sebagai sedekah. Umar membawa setengah hartanya. Al-Abbas datang membawa harta yang banyak. Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah juga datang membawa sedekah. Hashim bin Adi memberikan 90 wasak kurma. Kaum muslimin berbondong-bondong membawa sedekah mereka, sedikit maupun banyak, hingga di antara mereka ada yang memberikan 1 atau 2 mud karena itulah yang mereka miliki. Kaum wanita pun demikian. Mereka merelakan kalung, gelang tangan, gelang kaki, cincin, gelang lengan, dan anting-anting untuk infak di jalan Allah. Tidak seorang pun yang menahan tangan mereka untuk memberi. Tidak ada yang kikir selain orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan kecuali sebatas kesanggupannya. Orang-orang munafik itu menghina mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Peristiwa bersejarah itu disaksikan oleh Umair dengan kedua mata kepalanya, yakni berupa pengorbanan, pemberian, dan kedermawanan terbentang di hadapannya seolah seperti khayalan yang tak akan pernah terjadi selain dalam mimpi. Peristiwa itu direkam dalam mata hatinya sehingga Umair pulang ke rumah dengan membawa pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya, yakni apa yang membuat Al-Julas tidak mau berinfak, padahal ia memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar. Umair merasa terkesan dengan kepatuhan, pengorbanan, dan tulus ikhlas kaum muslimin dalam melakukan jihad fi sabilillah. Sebaliknya dia amat heran melihat orang-orang yang bersikap acuh tak acuh, melakukan persiapan untuk berangkat bersama-sama Rasulullah, dan mengundur-ngundur waktu untuk menyerahkan sumbangan kepada beliau, padahal orang itu mampu dan cukup kaya melakukannya sesegera mungkin. Karena itu jiwanya tergerak hendak membangkitkan semangat orang-orang yang lalai dan acuh tak acuh ini. Maka diceritakannya kepada mereka segala peristiwa yang dilihat dan didengarnya mengenai sumbangan dan pengorbanan golongan orang-orang mukmin yang patuh dan setia kepada Rasulullah, terutama cerita mengenai orang-orang yang datang kepada Rasulullah dengan beriba-iba memohon supaya mereka diterima menjadi anggota pasukan yang akan turut berperang. Tetapi Rasulullah menolak permohonan mereka karena mereka tidak mempunyai kuda atau unta kendaraan sendiri. Lalu orang-orang itu pulang sambil menangis sedih karena tidak mempunyai kendaraan untuk mencapai cita-cita mereka, hendak turut berjihad dan membuktikan keinginannya memperoleh syahid. Tetapi tatkala kaum munafik yang sengaja berlalai-lalai dan acuh tak acuh ini mendengar cerita Umair, yang dikira Umair akan membangkitkan semangat juang dan pengorbanan mereka, ternyata malah sebaliknya. Pada saat itu Umair tiba-tiba melihat Al-Julas, sehingga dia pun memanfaatkan kesempatan tersebut menceritakan apa yang dilihatnya. Ia mengira Al-Julas akan berangkat untuk mengifakkan hartanya. Tetapi ia dikejutkan oleh kalimat yang terlontar dari mulut Al-Julas, yang membuat Al-Julas keluar dari Islam. Al-Julas berkata pada Umair, "Demi Allah, jika laki-laki ini," maksudnya Rasulullah, "adalah orang yang benar dalam perkataannya, niscaya kami ini lebih buruk dari keledai." Umair tercengang dengan apa yang didengarnya. Umair tak pernah membayangkan
Orang seperti Julas yang telah berumur dan berakal sehat bisa berkata demikian. Kata-kata yang nyata-nyata mengeluarkan orang yang mengucapkannya dari iman dan Islam beralih menjadi kafir seketika itu juga, melalui pintu utama yang paling lebar. Julas bin Suaid, bapak tiri yang mengasuh dan membesarkannya selama ini. Sementara kebingungan, Umair juga memikirkan tindakan apa yang harus dilakukannya. Dia mengambil kesimpulan bahwa Julas diam, tidak turut mengambil bagian dalam kegiatan persiapan perang, adalah suatu pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya, jelas membahayakan Islam, dan termasuk taktik kaum munafik yang ditiup-tiupkannya sesama mereka. Sedangkan melaporkan dan menyiarkan ucapan Julas berarti mendurhakai orang yang selama ini telah dianggapnya sebagai bapak kandungnya sendiri. Berarti pula membalas kebaikan dengan keburukan. Al-Julas yang selama ini melindungi Umair ketika masih yatim dan mencukupinya, sehingga tak hidup dalam kemiskinan serta menjadi pengganti ayahnya yang telah meninggal. Umair merasa dia harus berani mengambil keputusan. Ia menghadap ke Al-Julas dan berkata, "Wahai Julas, demi Allah di muka bumi ini tidak ada seorang pun setelah Muhammad bin Abdullah yang paling aku cintai, melebihi dirimu. Engkau adalah orang yang paling ramah bagiku, paling besar jasa baiknya padaku, tetapi engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang jika aku ucapkan, maka aku membuka aibmu. Tetapi jika aku menutup-nutupinya, maka aku mengkhianati amanatku dan aku membinasakan diriku sendiri dan agamaku. Aku telah memutuskan untuk menghadap Rasulullah dan menyampaikan apa yang telah engkau katakan. Maka siapkanlah penjelasan dalam perkaramu." Lalu Umair pergi ke masjid dan menyampaikan kepada Rasulullah apa yang telah diucapkan oleh Al-Julas. Kemudian setelah mendengar penjelasan Umair, Rasulullah mengutus sahabat memanggil Al-Julas. Tidak lama kemudian Al-Julas datang. Al-Julas memberi penghormatan kepada beliau lalu duduk di depan beliau. Rasulullah bertanya kepada Al-Julas, "Apa kalimat yang telah didengar Umair bin Sa'ad darimu?" Lalu beliau menyebutkan apa yang telah dikatakan oleh Al-Julas. Maka Al-Julas menjawab, "Dia telah berdusta atas namaku, wahai Rasulullah. Aku tidak mengucapkan apapun dari itu." Rasulullah pun menoleh kepada Umair. Raut muka Umair merah padam dan air matanya menetas berulang-ulang dari kedua matanya, jatuh membasahi pipi dan dadanya, dan ia berkata, "Ya Allah, turunkanlah kepada Nabi-Mu keterangan tentang apa yang aku katakan. Ya Allah, turunkanlah kepada Nabi-Mu keterangan tentang apa yang aku katakan." Maka Al-Julas membela diri, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu adalah kebenaran. Jika engkau berkenan, maka kami bersedia saling bersumpah di hadapanmu. Sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak mengucapkan apapun dari yang disampaikan oleh Umair." Para sahabat memandang Julas dan Umair bergantian, seolah-olah mereka ingin membaca di wajah keduanya. Rasulullah menoleh kepada Umair. Kelihatan oleh beliau wajah anak itu merah padam. Air matanya jatuh berderai di pipinya. Umair berdoa, "Wahai Allah, turunkanlah saksi kepada Nabi-Mu bahwa aku benar." Julas pun berkata untuk memperkuat pengakuannya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang saya katakan kepada Anda tadi itulah yang benar. Jika Anda menghendaki, saya berani bersumpah di hadapan Anda." Begitu Julas berhenti pada kalimatnya, pandangan mata para sahabat berpindah dari Al-Julas kepada Umair bin Sa'ad. Rasulullah terdiam dan pandangan para sahabat tertuju kepada beliau. Mereka memahami bahwa wahyu sedang turun kepada beliau. Semua terdiam dan tidak ada yang bergerak. Pada saat itu kecemasan dan ketakutan melanda Al-Julas, sedangkan Umair menanti dengan harap-harap cemas. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka.
Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Quran Surah At-Taubah ayat 74. Julas gemetar mendengar ayat yang sangat menakutkannya itu. Dia hampir tak dapat bicara karena terkejut. Kemudian dia berpaling kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Saya tobat ya Rasulullah. Saya tobat. Umairlah yang benar ya Rasulullah. Sayalah yang dusta. Sudilah Anda memohonkan kepada Allah. Semoga Dia menerima tobat saya. Saya bersedia menebus kesalahan saya ya Rasulullah." Rasulullah menghadapkan mukanya kepada Umair bin Sa'ad yang tiba-tiba bercucuran air mata gembira, membasahi mukanya yang berseri oleh cahaya iman. Lalu Rasulullah gembira mengulurkan tangannya yang mulia, menarik telinga Umair dengan lembut seraya berkata, "Telingamu cukup nyaring, nak. Allah membenarkan apa yang engkau dengar." Julas telah kembali ke dalam Islam dan menjadi Muslim yang baik. Para sahabat telah sama mengetahui bagaimana besarnya jasa baik Julas, mengasuh dan membesarkan Umair selaku anak tiri. Dia bertanggung jawab penuh sebagai layaknya bapa kandung Umair. Setiap kali orang menyebut nama Umair di hadapannya, dia berkata dengan tulus, "Semoga Allah membalasi Umair dengan segala kebajikan karena dia telah membebaskan saya dari kekafiran dan dari api neraka." Dari seorang anak kecil bernama Umair bin Sa'ad, kita belajar bahwa keberanian bukan soal usia, tapi soal kejujuran dan keteguhan hati. Dan dari Al-Julas kita melihat bagaimana hati yang tertutup kebenaran akhirnya tunduk pada cahaya Allah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa iman selalu menang dan kebenaran, meski disampaikan oleh seorang anak, akan tetap menemukan jalannya. Semoga kita termasuk hamba yang berani membela kebenaran, setia pada amanah, dan teguh seperti Umair bin Sa'ad. Kisah yang kita ceritakan ini belum merupakan gambaran puncak dari kehidupan Umair, melainkan baru merupakan gambaran kehidupannya waktu kecil yang gemilang. Sekarang marilah kita lihat bentuk kehidupannya yang cemerlang saat dia telah dewasa. Anda akan menyaksikan kehidupannya. Pada masa ini tidak kurang gemilangnya dari masa kecilnya, agung dan megah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau hendak memilih seorang yang pantas menjadi gubernur di Homs untuk menggantikan Sa'id bin Umair yang wafat. Umar bin Khattab meletakkan beberapa syarat untuk para gubernurnya, di mana kita hampir tidak pernah mendengar, kecuali di alam mimpi. Gubernur yang dipilih oleh Umar bin Khattab dari kalangan ahli zuhud memiliki hati yang bersih. Orang yang beriman dengan benar tidak mencari nama. Orang yang ahli puasa dan qiyamul lail, serta orang yang menghindari kepemimpinan dan sama sekali tidak menginginkannya. Saat itu, di benak Umar bin Khattab langsung tertuju pada Umair bin Sa'ad. Ketika itu Umair bin Sa'ad sedang berjihad di negeri Syam, maka Amirul Mukminin memanggilnya dan menyerahkan kepemimpinan Homs kepadanya. Namun Umair menyampaikan permohonan maaf untuk tidak menerima tawaran tersebut. Tetapi Amirul Mukminin mengharuskan untuk menerimanya, sehingga Umair terpaksa menerima. Karena sesungguhnya Umair berharap menghabiskan usianya di medan jihad, agar Allah mengaruniakan syahid di jalannya. Dengan demikian berangkatlah Umair menuju kota Homs untuk memulai kepemimpinannya. Begitu tiba di Homs, Umair mengumpulkan kaum muslimin dan mengajak untuk salat berjamaah. Setelah selesai salat, Umair berpidato di hadapan kaum muslimin. Umair memuji dan menyanjung Allah, serta bersyalawat kepada Rasulullah, dan kemudian berkata, "Ketahuilah bahwa Islam adalah benteng yang kokoh dan pintu yang kuat. Benteng Islam adalah keadilan dan pintunya adalah kebenaran. Jika benteng itu roboh dan pintu itu hancur, Islam akan terbuka. Islam akan tetap kuat selama kepemimpinan kuat. Kuatnya kepemimpinan bukan karena membunuh dengan pedang dan bukan karena memukul dengan cambuk, tetapi dengan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan melaksanakan keadilan.
Umair bin Sa'ad memulai kehidupannya dengan kalimat-kalimat yang tulus itu di Homs. Umair sudah tinggal selama 1 tahun penuh di Homs, tetapi selama itu dia tidak mengirim apapun kepada Amirul Mukminin. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab menulis surat kepada Umair. Pada suatu pagi yang tenang, Umair bin Sa'ad bangun lebih awal dari biasanya. Angin gurun bertiup pelan melewati rumah sederhananya, seakan membawa pesan bahwa hari itu adalah hari penting. Di tangannya ada surat perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebuah amanah besar yang membuat hatinya bergetar, yang isinya, "Jika suratku ini telah engkau terima, maka datanglah dengan membawa harta fai yang telah engkau kumpulkan." Tanpa menunda, Umair mengambil tongkat kayunya dan sebuah ember kecil yang selalu ia bawa untuk kebutuhan perjalanan. Ia memandang rumahnya yang sederhana, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, mudahkan langkahku." Perjalanan menuju Madinah bukanlah perjalanan pendek. Umair tahu ia harus menempuh jarak itu hanya dengan berjalan kaki. Namun hatinya dipenuhi keyakinan. Setiap langkah ia ayunkan bukan karena kekuatan tubuhnya, tetapi karena keteguhan iman dan rasa tanggung jawab terhadap umat. Nah, terik matahari gurun tak menghalangi tekadnya. Pasir panas menyengat kakinya, angin membawa debu yang menempel di wajahnya, namun Umair terus berjalan. Di tengah perjalanan, ia berhenti sebentar untuk minum seteguk air dari embernya. Nafasnya berat, tapi matanya tetap menatap ke arah Madinah, kota yang menjadi pusat cahaya Islam. Hari berganti hari. Tubuhnya mulai letih, wajahnya pucat. Namun setiap kali ia hampir berhenti, ia mengingat amanah yang dibawa. Pesan penting dari pemimpin kaum muslimin. Itu membuatnya bangkit kembali. Akhirnya, ketika matahari mulai tenggelam, siluet kota Madinah terlihat di kejauhan. Masjid Nabawi tampak seperti permata yang bersinar lembut di tengah gurun. Umair merasakan air mata menetes tanpa ia sadari. Rasa lelah seakan hilang, digantikan oleh rasa syukur. "Alhamdulillah, aku hampir tiba." Dengan sisa tenaga yang ada, Umair melangkah masuk ke kota. Langkahnya goyah, wajahnya pucat, tetapi hatinya kokoh. Keteguhan iman yang menguatkan hatinya membuat ia terus melangkah menuju rumah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Setibanya di depan rumah sederhana Umar, Umair mengetuk pelan. Tak lama kemudian Umar keluar. Wajah Umar yang tegas langsung berubah menjadi penuh keprihatinan. "Umair, demi Allah, apa yang terjadi padamu?" tanya Umar sambil mendekat. Umair menunduk hormat. "Aku datang membawa amanah, wahai Amirul Mukminin." Umar segera memegang bahu Umair, membantunya duduk. "Engkau datang dari jauh dengan keadaan seperti ini?" Umair mengangguk, nafasnya masih berat. "Tidak ada kendaraan, wahai Amirul Mukminin, jadi aku berjalan kaki." Umar menatapnya lama dengan mata yang berkaca-kaca. Jarang sekali seorang pemimpin seperti Umar menunjukkan rasa haru sedalam itu. "Engkau adalah contoh seorang hamba yang jujur dan terpercaya, Umair," ucap Umar lirih. Umar mempersilakan Umair masuk ke rumahnya. Beliau menyuruh seseorang mengambilkan air untuk diminum dan menuangkan air ke tangan Umair agar ia bisa menyegarkan diri. Kemudian Umair menyerahkan surat yang berisi laporan kejujuran dan kesungguhan Umair dalam memimpin dan menjaga amanah rakyatnya. Umar berkata, "Umair, engkau bukan hanya seorang pemimpin, engkau adalah teladan bagi seluruh umat. Andai semua pemimpin sepertimu, niscaya tidak ada satu pun rakyat yang dizalimi." Umair merendah sambil menundukkan kepala. "Aku hanya melakukan apa yang mampu aku lakukan, wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah menerima amalku." Malam itu Umair bin Sa'ad tinggal sementara di Madinah, mendapat perhatian dan penghormatan dari Umar bin Khattab, pemimpin yang sangat menghargai kejujuran dan amanah. Perjalanan panjang Umair yang melelahkan tubuhnya namun menguatkan hatinya telah berakhir dengan pertemuan dua sosok agung yang menjunjung tinggi keimanan dan keadilan. Hari itu kota Madinah membicarakan sosok Umair bin Sa'ad, lelaki yang datang dalam keadaan lelah dan pucat, namun membawa cahaya kejujuran yang tidak bisa dipadamkan oleh panasnya perjalanan gurun. Demikianlah perjalanan hidup Umair bin Sa'ad, sosok yang memilih ketakwaan di atas kemegahan dunia,
kejujuran di atas kepura-puraan, dan amanah di atas segala godaan. Kia hidup sederhana, namun meninggalkan warisan agung tentang integritas dan keberanian moral. Dari langkah kecilnya yang sunyi hingga akhir hayatnya yang penuh kedamaian, Umair mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada jabatan atau harta, tetapi pada hati yang bersih, lisan yang jujur, dan jiwa yang selalu tunduk kepada Allah. Semoga kisahnya terus menginspirasi kita untuk berjalan di jalan yang diridainya.